Halo teman-teman, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Aril. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik sebelumnya, yaitu rancangan undang-undang perampasan aset. Simak videonya sampai tuntas ya teman-teman. Dalam naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset terdapat beberapa masalah dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset. Yang pertama, konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dalam upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Alasan yang mendasari argumen tersebut diantaranya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana dimasukkan ke dalam kelompok pidana tambahan dan bukan sebagai pidana pokok. Kemudian, penelusuran hasil dan instrumen tindak pidana yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana belum merupakan bagian penting dari penyidikan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Selanjutnya, kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik di dalam KUHAP belum memungkinkan penyelidik maupun penyidik untuk melaksanakan penelusuran hasil dan instrumen tindak pidana dengan baik. KUHAP misalnya belum mengatur secara jelas mengenai kewenangan penyelidik atau penyidik dalam mengakses sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan hasil serta instrumen tindak pidana, terutama akses terhadap sumber-sumber informasi yang dilindungi dengan ketentuan kerahasiaan. Selanjutnya adalah dalam KUHAP, pengertian instrumen tindak pidana terbatas kepada benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan suatu tindak pidana. Padahal dalam konsep yang berkembang saat ini, instrumen tindak pidana juga mencakup sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana. Yang terakhir adalah KUHAP tidak mengatur kemungkinan untuk merampas harta dan instrumen tindak pidana dalam hal terdapat hambatan yang menghalangi pelaksanaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, poin kedua adalah dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan, seperti yang tercantum dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan juga United Nations Convention Against Corruption, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia. Poin yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Terdapat beberapa pokok materi yang diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, yaitu yang pertama, tata cara penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset tindak pidana. Yang kedua adalah wewenang mengajukan permohonan perampasan aset dan wewenang pengadilan untuk mengadili secara keperdataan yang diwakili oleh jaksa pengacara negara. Poin yang ketiga adalah pengelolaan aset yang dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas oleh Jaksa Agung. Keempat, ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya pemblokiran atau penyitaan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikat baik. Mengenai substansi rancangan undang-undang perampasan aset dapat saya jabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut. Pertama, aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana yang dirampas terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut. Yang kedua adalah aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga, aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana. Atau yang keempat,
aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana. Poin kedua dalam rancangan undang-undang perampasan aset adalah mengenai aset yang tidak seimbang dengan penghasilan. Dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana ini juga diatur mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya. Jika pemilik aset tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan dari asetnya secara sah, maka terhadap aset tersebut dapat dilakukan perampasan. Poin yang ketiga adalah penelusuran aset. Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana in rem terhadap harta benda diberikan kepada penyidik. Penyidik dalam hal ini dapat meliputi pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Badan Narkotika Nasional, dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lainnya. Poin yang keempat adalah ketentuan pemblokiran dan penyitaan. Dalam ketentuan ini diberikan juga kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas. Pemblokiran dilakukan dengan surat perintah pemblokiran kepada lembaga yang berwenang. Perintah pemblokiran ditetapkan oleh atasan langsung penyidik setelah mendapat izin pemblokiran dari pengadilan negeri. Yang kelima adalah perampasan aset. Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap yang pertama, tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Yang kedua, terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan. Yang ketiga, aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan. Atau yang keempat, aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. Tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya tidak dapat menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Poin yang keenam, pemberkasan. Penyidik dalam waktu paling lama 7 hari sejak dilakukan pemblokiran maupun penyitaan melakukan pemberkasan terhadap aset yang diblokir dan atau yang disita disertai dengan alat bukti untuk mendukung permohonan perampasan aset. Kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan dapat mengajukan permohonan perampasan aset kepada penuntut umum. Penyidik atau penuntut umum menyerahkan hasil pemberkasan kepada jaksa pengacara negara paling lama 3 hari setelah dianggap lengkap. Poin yang ketujuh adalah pengajuan permohonan perampasan aset. Permohonan perampasan aset diajukan secara tertulis oleh jaksa pengacara negara kepada pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perampasan aset dilengkapi dengan berkas permohonan. Poin ke-8, tata cara pemanggilan yang mana panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan surat panggilan kepada jaksa pengacara negara yang mengajukan permohonan untuk hadir pada hari sidang. Poin yang ke-9 adalah wewenang mengadili, yang mana setelah pengadilan negeri menerima surat permohonan perampasan aset dari penuntut umum, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk dalam wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Jika pengadilan negeri berpendapat bahwa permohonan perampasan aset tersebut berada dalam wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan panitera mengumumkan tentang permohonan perampasan aset yang dimaksud pada papan pengumuman. Jika terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset tersebut, maka panitera akan menyampaikan salinan permohonan perampasan aset kepada para pihak yang berkepentingan dengan aset tersebut. Poin yang ke-10 tidak perlu saya jabarkan, tapi poinnya adalah mengenai acara pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian untuk poin yang ke-11 adalah pembuktian dan putusan pengadilan, yang mana untuk kepentingan pemeriksaan sidang di pengadilan, pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang memiliki keberatan terhadap permohonan perampasan aset wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
Poin yang ke-12 adalah pengelolaan aset. Ketentuan ini mengatur bahwa pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas, dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh Jaksa Agung seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Poin ke-13, tata cara pengelolaan aset yang mana Jaksa Agung bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan aset tindak pidana yang ada di bawah penguasaannya. Poin ke-14 adalah mengenai ganti rugi dan atau kompensasi. Ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat dilakukannya pemblokiran atau penyitaan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau kompensasi. Poin yang ke-15 adalah perlindungan terhadap pihak ketiga. Jadi ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal aset tindak pidana yang diajukan permohonan perampasan terhadap milik pihak ketiga yang beritikat baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang beritikat baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas aset tersebut. Poin yang ke-16 adalah kerjasama internasional. Ketentuan ini mengatur bahwa kerjasama internasional mengenai bantuan untuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan aset, dan pengelolaan aset tindak pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permintaan pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri ditolak, maka penyidik atau penuntut umum dapat memblokir atau menyita aset lainnya sebagai pengganti yang terdapat di Indonesia yang nilainya setara dengan nilai aset yang diblokir atau disita. Poin yang ke-17 adalah pendanaan yang mana bahwa segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang Perampasan Aset itu dibebankan kepada APBN. Kemudian yang terakhir, ketentuan penutupnya mengatur bahwa peraturan mengenai pengelolaan aset yang ada itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi demikianlah 18 poin yang kira-kira ada di dalam substansi rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selanjutnya menarik ketika kita berbicara mengenai paradigma yang dipakai dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ada beberapa paradigma, yaitu yang pertama adalah pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana tidak hanya subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Penjelasan pasal 2 rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menyatakan bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini merupakan rezim perampasan aset secara perdata atau civil forfeiture yang bersifat in rem terhadap harta benda. Perampasan aset yang bersifat in rem dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum melawan aset itu sendiri, bukan terhadap individu atau in personam seperti yang ada dalam perkara pidana. Kemudian yang kedua adalah mekanisme peradilan yang digunakan, yakni mekanisme peradilan perdata. Disebut di dalam penjelasan pasal 34 rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata. Kemudian ada juga di penjelasan pasal 47 ayat 3 rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang mana pengajuan dan pemeriksaan kasasi dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan hukum acara dalam perkara perdata. Pada bagian terakhir akan menarik ketika kita membahas terkait dengan bagaimana perbandingan mengenai ketentuan perampasan aset di beberapa negara. Di Filipina, secara umum pengadilan di Filipina dapat meminta melalui prosedur perdata in rem untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah forfeiture. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan yang sah atas aset tersebut. Di Filipina terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan non-conviction based atau NCB.
Yang pertama adalah uang atau dana harus dibekukan oleh pengadilan banding. Hal ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada tingkat pengadilan pertama. Kemudian yang kedua adalah harus disampaikan laporan covered transaction sebesar minimal 9.200 US dollar. Hal ini mendatangkan beberapa dampak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan, bahkan dalam kasus pencucian uang yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan civil forfeiture tidak bisa dipenuhi. Yang terakhir adalah NCB hanya bisa dilakukan dalam kasus pencucian uang dengan institusi keuangan intermediary. Terhadap aset yang berada di luar negeri, kasus yang paling dikenal adalah pengambil alihan harta kekayaan mantan Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos di Swiss. Dalam hal ini, pemerintah Filipina mengajukan permohonan kepada bank di Swiss untuk membekukan segala rekening yang berkaitan dengan Marcos. Pemerintah Filipina memberikan respon yang positif dan dana sebesar 658.175.373.60 US dollar ditransfer ke rekening pihak ketiga dan pada akhirnya dikembalikan ke pemerintah Filipina untuk diambil alih. Selanjutnya menarik untuk membahas keberhasilan di beberapa negara dalam menerapkan rancangan undang-undang perampasan aset. Yang pertama adalah pemerintah Inggris pada tahun 2002 menetapkan suatu undang-undang yang disebut Proceeds of Crime Act atau POCA yang antara lain mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2003, aparat penegak hukum di Inggris telah berhasil merampas sekitar 234 juta pound sterling hasil dan instrumen tindak pidana. Selanjutnya kita juga bisa melihat keberhasilan dari pemerintah Nigeria. Pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2006, pemerintah Nigeria berhasil menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jenderal Sani Abacha, mantan Presiden Nigeria, dalam jumlah 800 juta US dollar dalam negeri dan 505,5 juta US dollar dari negara Swiss. Selanjutnya kita juga bisa melihat keberhasilan dari pemerintah Peru yang mana selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2001 melakukan reformasi hukum dan pengadilan secara fundamental untuk meningkatkan kemampuan penyidikan, pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana korupsi dan juga pengembalian aset hasil tindak pidana. Sebagai hasilnya, pada tahun 2001 Peru menerima kembali 33 juta US dollar dari Kepulauan Cayman, kemudian juga tahun 2002 menerima 77,5 juta US dollar dari Swiss, dan di tahun 2004 menerima 20 juta US dollar dari Amerika Serikat. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Vladimiro Montesinos, kepala intelijen polisi pada pemerintahan Presiden Alberto Fujimori. Demikian tadi teman-teman menggagas, kita telah membahas secara tuntas mengenai topik rancangan undang-undang perampasan aset nih. Jadi kiranya saya ingin bertanya ke teman-teman, kira-kira seberapa pentingkah, seberapa urgentkah rancangan undang-undang perampasan aset ini untuk disahkan menjadi undang-undang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di kesempatan selanjutnya. Dengan menggagas kita semakin cerdas.